Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Len, kita kedatangan tamu luar biasa ini, Len. Ya, Pak. Bapak dan Ibu dari provinsi. Mas Ding, Mas dari provinsi. Tapi sebelum ngobrol banyak, kamu buka dulu. Ya, mari kita buka. Ya. Kembali lagi bersama saya Helen Angelia dan Pak Pendri di acara kesayangan kita Sawit. So, tepuk tangan dulu. Yuk, ini namanya Mas Kadapi ini, Len. Namanya Mas Dapi. Iya, Mas benar. Kadapi. Ini Dan enaknya manggilnya Pak apa Mas ya? Karena masih nggak jauh umurnya, kayak enaknya Mas ya. Ya. Biar lebih akrab ya, juga. lebih akrab. Kalau Iya. pagi gimana gitu rasanya? Iya. Kayak ada dinding pemisah gitu. Kalau Oh, ibunya? dan ibunya? Boleh ibu, karena udah gak jauh ya kita ya. Kayak ibu Ibu soalnya. aja. Nanti kalau saya Helen panggil Mbak, nanti gimana malah? Mau perawatan aja apa tapi tetap kelihatan. kelihatan. loh. Iya. Jadi panggil Ibu aja lah. Ya. Ibunya Dengan dari siapa, Bu? Indarti, saya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 untuk wilayah Kota Mitro dan Lampung Timur. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Wilayah 5. Kacabdin Wilayah 5 kalau Kacabdin disingkat. wilayah 5. Kalau Mas Kadapi ini anggota DPRD Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung, Komisi Komisi 2. Komisi 2. Luar biasa Ya. tamunya. Tepuk tangan lagi lah. Eman-eman kalau nggak tepuk Iya. tangan, Bu ya. Komisi 2 itu membidangi tentang pertanian, perdagangan, ya, pariwisata. Nah, masalah-masalah minyak goreng ini sebenarnya yang lagi langka ini masalah Mas Dapi ini sebenarnya. gitu ya. Gitu. Kesempatan ini Oh, loh. kesempatan ya. Masa kemarin istri saya masak pakai minyak bekas itu loh. Wah, nggak metik sendiri sawit dari depan. Waduh, nanti saya bisa dipidanakan nanti. Ditanya ayo. Baik, Mas Dapi dan Ji. ibunya apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. semua ya. Alhamdulillah. Baik, mau tanya-tanya nih ya, Mas. Nggak boleh lah, nggak boleh gitu. Kalau mau tanya nggak apa-apa, kalau mau tanya-tanya jangan, nanti banyak lagi. Baik, dengar-dengar untuk Mas Dapi ini sebagai anggota Dewan Provinsi termuda di Lampung ya, Mas? Benar. Ya. Saya saat ini menjadi anggota DPRD termuda di Provinsi Lampung. Wih. Dilantik kemarin usia 23 tahun. Waduh. Kamu nggak tanya? Ji. Masih jomblo nggak? Wah. Kalau itu kita cetan aja. Gitu. Bu, kalau ibu masih jomblo nggak? Bu? Oh, bapaknya nyari kesempatan. Bahaya nanti ya. Siap. Iya. Gimana Mas perasaannya menjadi anggota Dewan Provinsi termuda di Lampung? Waduh, itu. Waduh, ini pertanyaan yang bagus ini sebenarnya. Saya sendiri merasa saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung Termuda ini sangat senang tentunya. Karena kita ketahui adik-adik semua menjadi anggota DPR itu tidak semudah itu. Oh iya iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita muda kita memiliki kesempatan. Betul betul. Yang dimana seusia kita, anak-anak muda ini sendiri punya aspirasi tersendiri. Kita ini di usia muda ini memiliki pemikiran-pemikiran yang memang berbeda, cukup berbeda dengan yang memang orang tua kita. Saya di sini mewakili generasi milenial dan seumurnya, generasi-generasi berikutnya. Dalam hal ini kita berpikir di parlemen itu memberi warna. Wah, kita bangga di Lampung Timur ini memiliki dua anggota DPR yang termuda. Termuda ya, Mas? Iya, yang paling muda saya, cuman yang perempuan juga dari Lampung Timur juga. Gitu. Yang namanya Ibu Verliska. Oh, Bu Iya, Verliska. Bu Verliska. Jadi yang muda ini dari Lampung Timur. Nah, ini momentum-momentum yang sangat langka. Iya, jadi kita punya dewan muda sehingganya kita harapkan adik-adik saya ini yang muda-muda ini ke depan termotivasi tentunya. Iya, termotivasi agar mana ke depan bisa terinspirasi, ke depan bisa menjadi orang-orang yang berhasil tentunya di segala lini. Amin. Iya. saya dulu lo mau nyalon dewan Ji, waktu umur 19 tahun itu, Mas. 19 tahun. Yang nyoblos cuma istri saya. Ayo Lan, lagi Lan. Apa yang memotivasi Mas Davi menjadi wakil rakyat untuk Provinsi Lampung? Nah, itu. Wah, ini kan sudah
terjawab sebenarnya tadi. Kita mau motivasi saya bagaimana menciptakan Lampung Timur ini lebih keren. Wah, lebih keren. Kalau bicara maju, bicara lebih baik, bicara lain-lainnya itu sudah biasa. Tapi bagaimana dengan adanya kita saat ini Kabupaten Lampung Timur seperti ini, kita memiliki berbagai budaya, berbagai suku, terus itu kita punya adat, kita punya pariwisata yang baik, kita optimalkan ini menjadi brand kita sehingganya Lampung Timur ini terlihat keren di depan. Ya, kearifan lokal itu kita timbulkan. Iya. Kalau kita bicara tentang program mungkin nggak habis-habis, Mas. Habis-habis ya. ya. Tapi kita berbicara kalau misalkan keren, segala lini kita buat lebih baik. Bisa dikerenkan lah Iya, ya. kita Pariwisata kerenkan. bisa dikerenkan. Kita bikin keren. Pertanian nanti insya Allah bisa dikerenkan juga ini ya Bu ya, ya Mas ya. gitu loh. Kalau kita yakin, insya Allah walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki, Lampung Timur ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Nelen. Untuk Mas Davi, bagaimana kondisi Ibu ora toh? nanti Oh, ada nanti. tersendiri. Iya. Ya udah. Bagaimana kondisi pertanian saat ini di Provinsi Lampung? Nah, itu Mas. Kondisinya sendiri khususnya untuk Provinsi Lampung masih banyak harus pembenahan. Ya, banyak problematika yang ada di pertanian ini yang memang belum terpecahkan. Tapi ini bukan menjadi hambatan, ini akan menjadi PR untuk kita semua ke depan bagaimana masalah-masalah bukan hanya di pertanian, bahkan di kemarin masalah-masalah yang saya bahas tadi tentang minyak goreng sendiri sekarang menjadi permasalahan. Yang dimana notabene kita ini adalah negara yang menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Kok bisa ada tikus gitu kan mati di lumbung padi gitu kan? Kita hidup di tengah-tengah perkebunan sawit yang cukup luas, kok bisa kita terjadi kelangkaan minyak goreng? Ini kan menjadi PR bersama. Betul Mas. Iya. Tapi kayaknya bukan tikus Mas. Bukan tikus, apa itu? Curut. Oh, curut. Iya. Jadi saya harapkan ke depan untuk pertanian ini kita sama-sama benahi. Ya antara lain ya ada kelangkaan pupuk. Nah, itu masalah yang sering terjadi itu Mas. Itu, Ya, sering terjadi. Pupuk, Jangan jadi halangan, tetap semangat untuk petani-petani, apalagi petani muda. Jangan takut untuk menjadi petani. Karena sekarang ini ke depan untuk ke depan ini pekerjaan yang paling potensial untuk kita kembangkan itu salah satunya adalah bidang pertanian. Inovasi-inovasi pertanian itu sangat diharapkan ke depan sehingganya pangan ini terus meningkat loh kebutuhannya. Bagaimana kita ada inovasi untuk meningkatkan kualitas pertanian sehingganya ke depan dengan biaya yang hemat kita menghasilkan hasil yang lebih banyak, lebih memuaskan. Betulan. Apalagi di Lampung ini kan sawahnya ribuan hektar loh. Iya. Kalau nggak dikembangkan, piejal. Ya toh? Padi nggak kembang ya kalau Oh iya. Wah ya. Apa namanya itu? Jadi sawah jadi taman kembang dong kalau padinya kembang. Iya. Oh iya. Oh iya, ulir. Bergulir. Iya. Ayo Lan. Nah, ini baru pertanyaan untuk ibunya. Alhamdulillah. Sebagai kepala Cabang Dinas Pendidikan. Kabin, ya. Wilayah 5 Provinsi Lampung. Nah, tugas dari itu sendiri itu apa aja, Bu? Jadi saya itu diangkat menjadi Kacabdin itu tanggal 29 September 2019 lalu ya. Belum lama ya Bu ya? Baru berjalan 4 bulan kurang lebih kita kena pandemi. Waduh. Nah, saya ditugasi untuk membina SMA, SMK, dan SLB yang ada di Metro dan Lampung Timur. Nah, kalau yang untuk negeri sih, kalau di Lampung Timur SMA-nya ada 20, SMK-nya ada 11, ini SMK yang bungsu, yang ke-11. Yang ke-11 ya Bu? Nah, tapi kalau swastanya banyak, 70 SMK, dan SMA-nya ada 50 swasta. Nah, kemudian kalau untuk di Metro, SMA negerinya ada 6 plus Mano 1 ya, SMA olahraga. Kemudian swastanya ada 20. Nah, SMK-nya ada yang negeri ada 4, yang swasta banyak kurang lebih 20-21. Karena saya bilang kurang lebih karena begini, kadang-kadang dalam proses izin operasional Pak. Karena SMA itu sekarang ini kan banyak SMA Al-Quran ya, SMA Al-Quran. Iya Bu ya. Yang SMA plus ya, jadi dia ke Islam terpadu juga. Banyak sekali tumbuh SMA, SMK sehingga memang persaingan harus dengan persaingan yang sehat. Persaingan sangat ketat karena
sekolah negeri ditantang dengan adanya sekolah swasta yang sangat banyak dan bertumbuh terus. Nah, terlebih di Lampung Timur ini dalam pekan ini saja, dalam bulan Februari ini saja ada 3 sekolah Quran yang mengurus izin operasional. Nah, jadi ini tantangan buat kita semua ketika sekolah kita itu punya ciri khas, punya nilai jual, kita yakin aja akan dicari orang gitu ya. Amin. Nah, SMK ini sebetulnya ya alhamdulillah ya baru berdiri 2 tahun kurang lebih, tetapi sudah punya murid kurang lebih 170-an. Nah, sementara kadang-kadang sementara kita dihadapkan dengan SMK swasta yang lebih fasilitasnya lebih lama di sini udah lebih ya, yang sampai ribuan. Nah, tetapi kita yakin aja ketika kita harum baunya di luar ya, insya Allah, dan kalian ini sebagai duta-duta ya, karena orang pertama yang datang di sekolah ini, kalian harus menunjukkan kemampuan, skill yang dimiliki sehingga memang bisa dijual keluar dan bisa bercerita gitu ya. Itu yang penting ya, Bu, ya. Alhamdulillah ini meskipun SMK-nya masih baru tetapi sudah banyak menoreh prestasi. Ada beberapa yang saya sempat sharekan di grup Dinas Pendidikan Provinsi Pak ya, tapi ada yang tidak sempat karena termasuk punya semangat dan punya nilai juang yang lumayan. Tingkatkan terus supaya nanti adik-adik kalian di luar sana berminat untuk sekolah di sini. Oh, tepuk tangan dulu buat kalian. Baik. Untuk Ibu Indarti, bagaimana kondisi pendidikan khususnya untuk SMK di Provinsi Lampung untuk saat ini, Bu? Ya, alhamdulillah SMK kita bertumbuhnya sangat cepat ya dan sangat berkembang baik. Ini memang belum bisa Pak ya ikut SMK PK Pak ya, pusat keunggulan. Jadi sekarang ini pemerintah ada SMK pusat keunggulan. Kalau SMA itu ada sekolah penggerak. Gitu ada ya, Bu, sekolah ya? penggerak. Ada lagi program guru penggerak, itu beda. Nah, kalau untuk Lampung Timur, alhamdulillah untuk guru penggerak sudah mendaftar kurang lebih 100 orang. Daftar ya, nanti kan ikut seleksi. Oh, masih diseleksi lagi ya, Bu? Tapi kalau untuk sekolah penggerak kemarin sudah daftar 6 atau 7 sekolah. Nah, kalau di Metro itu sudah ada 3, yaitu SMA 6, SMK Kristen, kemudian SMA Semano yang menjadi sekolah penggerak. Nah, kemudian kalau guru penggerak ada beberapa. Nah, untuk Lampung Timur, guru penggerak sudah ada banyak untuk dari tingkat level SD, SMP, SMA, SMK ya, sudah ada. Tetapi kita karena provinsi membidangi SMA, SMK, dan SLB, jadi yang SMA dan SMK itu di bawah binaan saya selaku perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kalau saya sih selalu bergerak. Bergerak terus. Kalau nggak bergerak nanti tambah buncit ini perutnya. Harus selalu bergerak ya toh. Jangan bahas soal buncit. yang buncit yang tersinggung seksi. rupanya ini. Bapak-bapak sekarang pembenarannya Pak, yang buncit itu yang seksi. Waduh, ya. Sekarang itu apa sing pack itu loh, apa itu? Six pack itu udah nggak usum loh. Usumnya ini one pack sekarang. Kita jadi nggak enak dipuji. Ayolah, lanjut. Selanjutnya untuk Mas Davi, para petani ini kan biasanya ketika tanam sulit untuk mendapatkan pupuk dan kadang juga harganya relatif mahal kan. Kemudian ketika panen kadang juga harganya anjlok. Gimana pendapat Mas Davi mengenai hal tersebut, Mas? Ya, ini sebenarnya permasalahan-permasalahan pupuk ini, Adik, Mas. Jadi banyak oknum sebenarnya yang memang memanfaatkan pupuk subsidi khususnya. Curut ini, tadi ya Mas? Ya, curut-curut ini. Di mana pupuk-pupuk ini sebenarnya distribusi dari pemerintah pusat tuh lancar. Ketika di daerah oknum-oknum ini, saya temui di beberapa kasus oknum-oknum ini menggelapkan pupuk-pupuk itu. Nah, ini sebenarnya sudah permasalahan lama. Ketika musim pupuk langka. Ketika kita musim panen, harga anjlok. Contohnya gabah, ya kan? Gabah, singkong, jagung. Cabe kemarin sempat hancur ya.
sebenarnya memang ada solusinya bagaimana ada harga minimum. Tapi ini masih dibahas lagi. Ya, masih banyak proses. Semoga dari mana yang memang menjadi keputusan pemerintah ini ke depan ini mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan petani ya Mas ya. Pastinya seperti itu. Kalau kita berbicara masalah tentang apa sih Mas secara rinci tentang kelangkaan pupuk itu maupun bagaimana kok harga pertanian itu harga jualnya kok bisa anjlok pasca panen, itu panjang, nggak cukup podcast kita hari ini. Nggak habis dibahas nggak ya Mas habis ya? dibahas gitu kan. Banyak ini permasalahan-permasalahan ini macam jenisnya gitu loh. Kompleks. Di setiap daerah itu berbeda. Nek kayak penyakit itu kayak komplikasi lah. Ya, komplikasi. Ya kayak kita bahas tadi, kok bisa minyak goreng ini hilang gitu loh. Padahal di depan kita banyak sawit. Gitu loh. Makanya banyak ini Pak, banyak di WA itu kan video-video itu ibu-ibu terlepas sarungan manjat sawit. Nih, Iya, ini iya, contohnya Pak. Ternyata ibu kacapdin kita ini bagian dari emak-emak. Iya. Jangan-jangan yang bawa sarung tadi ibu ini. Manjat sawit itu. Jadi kita ngebahas minyak goreng, rupanya terpancing sebagai jiwa emak-emaknya. Mau goreng kerupuk nggak bisa, gitu. Ditahan dulu, rengginang ada kan? Iya. Tunggu dulu dia normal. Iya, jadi Ibu Helen aja sampai nggak masak loh Pak. Wah, ibumu kebangetan lah lan. Jadi Padine males ibumu nih. ya Nggak ada minyak goreng Pak, sulit sekarang. gitu. Dipepes. Banyak makan rebus-rebusan jadinya. Biar lebih sehat. Sebenarnya ini untuk menyehatkan orang Indonesia loh sebenarnya. Melanggakan minyak goreng kan Melanggakan minyak goreng. Nggak seperti Ya, itu. Kita berharap kita juga mengapresiasi kerja Polri dalam arti ini Polda Lampung kemarin juga sempat Sidak. sidak. Iya. Nah, sidak menemukan lebih dari 300.000 liter Ya, kalau nggak salah 340.000. jadi Lah kowe nggih renang iso lho. iya, minyak gorengnya ini belum didistribusikan. Karena ketidakcocokan harga katanya. Mungkin ketidakcocokan harga kan kita sudah ada harga corporate itu sekitar 14.000 dari pemerintah daerah. Tapi kita nggak tahu seperti apa mekanismenya, yang pihak berwenang lebih paham. Betul. Kita harapkan ada konsekuensi yang memang dijatuhkan kepada oknum-oknum yang memang menahan pasar ini, sehingga menyusahkan mama. Saya juga disusahkan ini. Disuruh nyari keliling-keliling toh. Iya. Iya. Ikut ngantri ya Pak ya. Antri. Saya kemarin ngelihat Antriannya panjang. box ini tuh mobil box yang antar barang Iya, itu iya. belum turun sudah diantriin Digerebek. sama mbak. Waduh, gerbek minyak goreng jadi judulnya. Kemarin Helen Besok jajan. kalau saya kayak gitu lan, gak kebagian di mobil tak balik mobil. Ya, jadi seperti itulah. Ya. Ayo lan, lagi lan. Untuk Bu Indarti, Ya Bu. salah satu tugas Kacapdin tadi kan ya Bu, itu mengawasi pelaksanaan pendidikan khususnya SMK yang ada di ruang lingkup pendidikan. Kira-kira apa saja ya Bu yang diawasi dalam pelaksanaan pendidikan di Provinsi Lampung? Kalau Capdin ini kan perpanjangan tangan saya bilang dari Iya. provinsi, tapi ada hal-hal tertentu yang memang menjadi tanggung jawab langsung dari provinsi. Saya lebih banyak ke koordinasi, misalnya Bu. tentang pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka, bagaimana pembelajaran jarak jauh, kemudian memantau karena kita di masa pandemi bagaimana jumlah yang divaksin, apa sudah maksimal, semua sudah gitu ya, Bu, divaksin, kecuali bagi anak-anak tertentu atau orang tua tertentu, GTK ya, guru dan tenaga kependidikan misalnya yang tidak divaksin dengan alasan tertentu. Tentu juga harus ada alasannya, ada dasarnya ya, ada surat pernyataannya. Nah, kemudian juga masalah pelaksanaan tanggung jawab di sekolah ya, misalnya tentang kinerja, bagaimana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan terhadap siswa-siswanya dalam hal pendidikan maupun dalam hal akhlak perilaku ya. Kemudian bagaimana daftar hadir presensinya, apakah ada guru atau tenaga TU yang bermalas-malasan. Nah, kita sudah ada sikap namanya ya. Artinya presensi atau yang kita selama ini salah ya, absensi ya, dengan melalui aplikasi Android dengan menampakkan wajah. Jadi gitu ya. mudah-mudahan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu banyak sekali ya. Kita ada banyak PR ya Pak ya,
sebentar minta data Dapodik, sebentar data ini, data ini banyak sekali. Tapi memang itulah ya, ternyata memang di dunia pendidikan itu banyak sekali kalau orang menyorotinya dari 20% APBN, APBD itu ke dunia pendidikan, tetapi tanggung jawab di dalamnya juga memang sangat berat. Ya, Bu, ya. Tugasnya memang banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan lagi karena banyak sekali dari guru yang agak sedikit nakal, atau yang bermasalah dengan rumah tangganya, atau yang mau pindah. Kamu ada masalah nggak sama pacar kamu? Yang mau pindah. Karena kadang-kadang kan sekolah ini kurang guru, yang PNS-nya cuma 1. Sementara di sekolah lain sampai turah-turah banyak. Dia nggak bisa dapat sertifikasi sehingga harus mengajar di tempat lain. Nah ini memang kita harus data terus dan kita update terus supaya kita membantu pemerataan. Gitu pemerataan pemerataan dalam tanda kutip ya, nggak mungkin merata sama sekali benar karena memang disesuaikan dengan kondisi jumlah siswa, jurusan dan sebagainya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tentu. Belum lagi dengan tempat tinggal ya. Belum lagi kalau tempat tinggal ya Pak, kalau gurunya udah tinggal 60 km lebih, PP udah 120 kilo, tentu juga agak berat dengan lelah dan biaya operasional. Ya, tidak sesuai. Lanjutlah. Untuk Mas Davi, Mas. apa harapan Mas Davi untuk pertanian di Provinsi Lampung ke depannya, Mas? Itu apa? Ya, harapan saya yang pertama, saya mengapresiasi dulu sebelumnya kinerja dari Dinas Pendidikan dalam kategori ini Kacabdin 5 ya Bu ya? Iya, wilayah 5. Wilayah 5. Tidak menutup kemungkinan ke depan pertanian ini harus lebih update lagi ke depan bahasanya Ibu tadi. Ini tidak menutup kemungkinan bagaimana kualitas dari sumber daya manusianya sendiri. Sumber daya manusia itu dibentuk dari pendidikan. Nah, ini kembali lagi ke pendidikan. Saya harapkan komitmen kawan-kawan yang di pendidikan ini untuk memang mencerdaskan bangsa ini ke depan harus lebih lagi kita tingkatkan lagi. Karena semangat anak-anak di bawah ini untuk lebih tahu ini pasti sangat semangat Pak. Tapi keterbatasan itu yang menghalanginya. Betul. Begitu juga harapan saya di pertanian. Di sini SMK ada jurusan pertanian ya. Nah ini saya harapkan dari adik-adik saya yang ada di SMK ini, apalagi khususnya untuk pertanian, semangat, ciptakan ide-ide baru, motivasi baru, bagaimana ke depan, inovasi baru ke depan, bagaimana pertanian ini keterbatasan yang kita miliki, kita ciptakan penemuan-penemuan baru sehingganya bisa maksimal hasilnya. Anak-anak SMK ini adalah anak-anak yang kreatif dan siap kerja. Saya berharap selain mereka menjadi murid yang berprestasi, juga mendidik warga sekitar ke depan tentang pertanian masa kini. Memajukan pertanian. Memajukan pertanian sehingganya petani kita menjadi petani yang cerdas. Kita harus update terus terkait harga-harga nilai pertanian. Ketika ini prospek pertanian itu ke depan, kita nggak bisa monoton juga hanya di padi semua. Ngelihat harga jagung mahal, nanam jagung semua. Cabe semua. Nah, gitu. Murah semua. Jadi pas panen itu salah satu faktor yang menyebabkan harga tidak stabil. Petani ini tidak bisa dipermainkan lagi dengan pasar. Kita punya harga sendiri dan kita memiliki kualitas tentunya. Harapan saya seperti itu. Ke depan petani harus lebih keren. Kalau di SMK ini Mas, ini inovasi jurusan pertaniannya, itu kita berpetani virtual nanti. Jadi sembari nani, sembari bikin snapgram. Wah, aku lagi bertani guys. Gitu, kalau bertani virtual itu lahannya unlimited. Unlimited. Oh, ya siap. Ada ya Pak ini? Ada. Len, ini kan karena Mas Kadapi ini kan luar biasa sibuknya. Ya toh? Nah, ibunya juga mau pulang ke Bandar Lampung. Tapi Pak, apa? Ora ono tapi-tapian. Karena mereka orang-orang sibuk beliau ini, jadi kita pamitan aja. Ya sudah. Ya. Terima kasih Mas Kadapi sudah mau mampir ke studio Sawitso. Ibu, terima kasih waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Ya Len ya. Iya, sudah meluangkan waktunya untuk datang. Mudah-mudahan nanti kalau kesini lagi studionya udah lebih bagus. Amin. Saya juga berterima kasih kepada studio Sawitso ya. Sawitso, semoga hasil sawitnya makin tinggi lagi, sehingganya minyak goreng nggak langka. Mak nggak rebutan lagi. Agak nyimpang ya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita bertemu di lain waktu ya guys dengan
narasumber-narasumber yang inspiratif, tentunya mendidik ya Len ya. Iya Pak, pastinya. Ya. Di acara kesayangan kita yaitu Sawit Show.